Jadi Angkatan kita juga sampai pensiun dikenal pasti angkatan apa? angkatan STM, bro. STM. Ya kan, mau ada yang masuk di bawah kita apapun Iya, itu, angkatan termasuk ada teman-teman PJLP juga iya, nih. betul betul. Tetap aja kita disebut anak STM, anak ya STM. kan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Jadi dalam video kali ini gue akan menampilkan sesuatu yang baru. Jadi biasanya kalau lo lihat video gue itu ya seputar tentang kebakaran, terus seputar tentang penyelamatan atau hobi gue, pekerjaan. Nah, kali ini gue pengen menampilkan yang baru, yaitu gue pengen ngobrol-ngobrol yang pasti ya. Tentunya sih memang nggak jauh dari pemadam kebakaran, yaitu langsung ke petugas pemadam kebakarannya. Jadi intinya buat kalian bisa mengenal lebih dekat lah kepada profil atau petugas-petugas pemadam kebakaran. Seperti apa sih mereka, bagaimana sih kesehariannya, seperti itu. Nah, ini adalah video pertama gua atau tampilan pertama gua, dan juga gua mengundang yaitu bintang tamu pertama juga yang gua anggap dia orang yang spesial lah. Jadi dia gua undang untuk pertama di video gua ini, video gua yang baru, karena ya gua anggap dia memiliki histori yang banyak sama gua gitu. Jadi ya pasti untuk tampil di video gue ini gitu. Langsung aja kita tampilkan, yaitu Bapak Ruri Sibarani. Wis. Halo bro semua yang nonton videonya Mas Andri. Apa kabar, Le? Sehat, Le? Alhamdulillah baik bro. Gua manggilnya Le aja kan. Kan Le nama lu aja kan lah, biasa lah, kita ngobrol biasa. Ruri Asari Sibarani, berarti Betul, bro. Batak kan, berarti orang Batak, ada darah-darah Bataknya lu, bener kan? Ada sih, cuman ya setengah-setengah lah bro sebenarnya. Setengah-setengah. Oh, KW berarti Batak KW Ya dong. enggak juga sih. Enggak juga. Enggak. Berarti gua Tetap si Barani gue tetap muncul. tetap muncul ya, tetap iya. ada ya. Meskipun gue lahir di Wonogiri bro. Oh, lu Wonogiri ya? Betul. Oh, berarti sama istri gua dong ya? Ya, Wonogiri ya? cuman kan istri lu lahir di Jakarta bro. Istri gua lahir di Jakarta ya, Cuman berarti. memang orang tua Wonogiri kan. Iya benar. Jadi gua manggilnya Le Le boleh bro. apa Lae? Yang bener itu Le apa Lae dulu Iya nih, biar sebenarnya enak dulu sih nih. kalau orang-orang Batak manggilnya Lae. Cuman ya? kalau kecepatan bicara kita kan jadi le gitu kan bro. Gitu. Kalau Le itu jadinya Pak Le enggak sih? Ya kalau di Jawa pasti kedengarannya seperti Pak Le bro. Gue jadi lu kayak tua banget gue panggil Pak Le gitu. Kalau orang nggak tahu kan pasti Le oh ini Pak Le-nya nih bisa pasti jadi gitu sih kan. dari Iya. ya lu jangan begitu Gua juga harusnya lo berarti bro, ya kan. Iya. Ya udah gue Le aja lah, nggak apa-apa lah ya. Boleh lae gitu lae. Le. Gini, kita kan satu sekolah dulu nih, bener kan? Satu Itu sekolah. di, Tapi SMK 4. kayaknya gue nggak pernah ngeliat lu bro. Sama gue juga. Gue juga terus terang, gue itu tahu satu sekolah sama, ya sebenarnya sih bukan pas udah lulus ya. Dulu itu ya kita cuma sekedar kenal muka ya kenal kan. muka, betul. Karena kita beda jurusan, terus sekolah kita itu kan gede banget, bener kan Le? Iya. Gue cuma tahu ya, oh dia anak 4, dan Betul. kita tahu secara intens itu pas apa ya waktu itu ya, pas Tes Daihatsu bro. tes Daihatsu kan. Ya, Bener. kebetulan ada rekrutmen di kita kan di SMK 4 ya bro ya. Rorotan tuh. Kebetulan kan hubungan industrinya bagus tuh. Kita sebelum lulus memang waktu itu dapat rekrutmen lah ya waktu itu ya. Langsung dari Astra Daihatsu kita ikut tes. Intensnya sih sebenarnya waktu pertama kita tes, tapi Waktu tes aja kita masih nggak tahu masing-masing kan? ya kan. Iya. Tapi pas terakhir tuh kita keterima kalau nggak salah tes kesehatan tuh bro, karena tersisa hanya 5 orang, termasuk lu sama gua kan. Iya, sama teman-teman kita lagi. Iya waktu itu lah ya. anak listrik sama anak PGRI ada tuh. Pas PGRI. ketemu ngobrol intensnya itu kapan ya gitu ya, kayak soalnya gue taunya itu waktu tes itu ya kayak ya udah masing-masing gitu kan. Kita instan itu waktu OJT bro, 3 hari di Daihatsu Learning Center. Oh, yang pas training ya, pas training. Sebelum kita dilepas ke apa? Ke pabrik lah ya kan. Nah itu kan kita 3 hari ya dijadiin satu dulu, dijadiin tuh, satu ya, iya, bareng-bareng sama yang ya semua lah yang diterima waktu iya, itu iya, kan. bener, gue inget itu. Itu intens kita di pinggir
danau, pinggir bro. danau, Iya, Sunter, waktu itu Sunter pinggir ya danau kan. Sunter ya. Gue Iya. sebenernya sih mau nggak mau itu ya, gue harus ngobrol sama lu juga ya kan. Ya, Apa yang ya gua- gimana bro, kita cuman berempat ya kan, yang lain kan kita nggak Iya, kenal, belum begitu kenal belum ya. begitu kenal kan, otomatis yang satu sekolah satu dulu sekolah nih, dulu kita ya kan. deketin. Nah, gitu kan. akhirnya Iya. kita ngobrol intens, tapi ya namanya apa ya, terpisah juga kan waktu itu akhirnya. Terpisah. Jadi setelah training itu kan ada pengumuman lah, Betul, pengumuman betul. penempatan Iya, waktu itu kita iya, kan. iya. Pengumuman penempatan, terus nama lu tuh muncul duluan itu. Nah kalau itu nggak salah. sebenarnya kalau dibilang seneng, gue seneng bro, sebenarnya seneng nama gue muncul duluan, Iya, gue sempat, aduh, nama gue nggak ada nih, ya kan? tapi gue ada sedihnya juga bro, Kenapa sedihnya, bro? karena gue orang satu-satunya yang ditaruh di pabrik Kerawang bro. Dari 5 orang itu ya, dari kita empat, empat ya, bro, empat. Lu kan di Sunter Iya, tuh, di iya, assembling, gue di engine. Waktu itu ada si Kiwong ya, Kiwong sama si orang anak PGRI, Hasbi, gua lupa. Hasbi Hasbi, namanya Hasbi, itu, ya, iya. Hasbi. Dari 4 orang itu 1 orang ya lu doang yang ke Gue Kerawang. doang ke Kerawang, Tapi nama lu muncul duluan. muncul duluan. Nah, dan saat itu pas ada pengumuman lu di Kerawang, besoknya kan lu langsung ke Kerawang. Betul. Gua masih menunggu 2 minggu lah. 2 minggu, 2 minggu. untuk menunggu pengumuman gua di Betul, mana, dan saat itu juga kita udah putus hubungan Hubungan juga. lagi. Betul kan? Betul. Hilang. Hilang. Gua nggak tahu lu nasib lu gimana Betul. di Kerawang ya kan? Ya karena Lu waktu itu, juga nggak tahu gua gimana. Iya, kita iya. masing-masing. waktu itu juga kita kan nggak tukeran nomor handphone bro waktu itu. Yo, Nah, waktu itu juga belum ada grup WhatsApp Belum. kayak sekarang, ya bahkan kan? BBM aja belum bro waktu itu. BBM belum masuk ya? Belum. BBM 2010, kita kan 2007 bro. Oh, 2010 ya Iya. BBM ya. Oh, ya udah. Pas saat itu hilang Hilang sampai akhirnya kita dipertemukan kembali ya kan di Waktu itu- Salemba. Di mana? Salemba. Di Gedung Mensa ya, Gedung Mensa. Gedung Mensanya bukan Gedung Mensa Ciracas Bukan, tapi ini ya, Gedung bukan, Mensa Gedung Salemba. Salemba. Waktu itu kita pemberkasan. Betul, berkas. Kita lihat-lihatan ya kan, kalau di sinetron itu tatap-tatapan, Tatap-tatapan. untung aja kita nggak pelukan waktu itu. Anjay. Jujur gue kaget, gue bingung, gue mau bilang apa ya. Lu kan berdua waktu itu kalau nggak salah sama Umam ya, Sayyidu Umam berdua. Iya, Bobby. Terus gue sama calon bini gue bro. oh, lu sama calon Iya. bini waktu itu? Oh, gua nggak tahu. Iya. Gua nggak tahu. Terus gue ngeliat kayak ini orang gue kenal gitu ya kan. Anjay, lu gitu ngeliat gua, bro. Iya, ini kayak orang gue kenal siapa. Berarti lu lupain gua begitu aja, bro, lu. Ya kan karena kita ketemu intens itu kan cuma 3 hari bro waktu itu. Oh, iya, 3 hari doang nih. 3 hari doang. Terus 3 tahun di sekolah ngapain aja kita itu ya? Ya gue belajar bro. Ya belajar, lu belajar. Iya, ya cuman masing-masing udah tetap masing-masing, gitu kan. betul, betul, Ah, betul. Ya udah, sampai akhirnya kita pemberkasan. Gue tunjuk kan lu tunjuk sama gue tunjukan tuh. Kok lu lagi bro? Gini ya. Ayo, lu lagi. Lu lagi gitu kan? Kok lu di sini gitu? Lu ngapain Ya, gitu kan? Ya nggak Ya. mungkin dagang Iya gitu pasti. makanya. Akhirnya kan, ya di situ juga kita nggak terlalu intens tuh bro, karena kita sibuk dengan apa ya? Administrasi kita masing-masing. Karena waktu itu kan kita iya. pemberkasan, jadi kita hanya say hello, tunjuk-tunjukkan lu lagi bro gitu kan. Iya. Ya akhirnya udah tuh selesai tuh di Selesai. Gedung Mensa. Terus ya sampai akhirnya kita ditempatkan di utara masing-masing. waktu itu kan. Betul. Itu di Penempatan. kantor dinas baru kita tuker-tukeran nomor handphone tuh bro. Ketemuan kantor dinas baru kita lebih intens Lebih lagi intens, karena karena- mau nggak mau gitu Betul. karena sering ketemu gitu. Ya karena mungkin kita udah jadi satu induk lah ya Iya, kan, iya. ya. Satu Udah, pekerjaan dan ketika apa namanya penempatan pun kan SK lu di Jakarta Utara, gue juga di Jakarta Utara kan. Jadi mau nggak mau ya lebih intens aja. Nah waktu itu lu kan pas kita masuk itu posisi lagi kuliah le, bener le. Iya. Berarti pas betul. kita ketemu itu posisi lu udah lagi kuliah. udah waktu itu ya? kuliah waktu itu gua. Karena gua Makanya lu ya masuk itu udah tinggal nerusin berarti kan. betul. Karena formasi waktu kita masuk itu yang lu pakai yang kita SMK, pakai kan ijazah SMK kan, betul. karena SM. walaupun ada ijazah S1 juga belum bisa dipakai kan. Nggak bisa karena formasi kan mengunci dia bahkan kalau nggak salah ya setahu gua waktu itu DKI baru buka lowongan dengan sistem apa namanya perekrutan dengan sistem kan. Kita login yang harus login pakai password segala macam kan baru kali itu tuh. Iya, Ya, iya. makanya ya dia mengunci ketika lu masukin selain SMK yang kejuruan teknik Nggak bisa. nggak bakal bisa masuk lu. Lu tau lowongan dari mana le?
tahu lo Ya, karena ada saudara sih bro di pemadam ya? Iya. Jadi lu dikasih tahu gitu. Betul. Orang tua sih sebenarnya bro, nggak Posisi langsung lu gua. kan lagi kerja apa enggak sih? Kerja bro, kerja. Lu kan kuliah udah pasti nih lagi kuliah pasti waktu Terus lu itu. lagi kerja? Gua kerja di anak perusahaan PLN bro. Udah bukan di Daihatsu Bukan. lah. Oke, sudah lama. Daihatsu itu 2009 gua 2009 sama gua juga lah. Habis 2010 gua dapat kerjaan baru tuh dari temen di rekanan PLN bro. Oh, kantor Sidak. sebelah kantor kita dong. Iya dulu kantornya bukan di sini, Bukan di sini. tapi memang areanya dia, area Marunda. Posisi lagi kerja, cuma Kerja. lu anggap ya pemadam ini lebih baik gitu atau gimana? Bukan waktu itu gue sebenarnya kalau pemadam ini lebih ke orang tua bro. Loh, orang tua lu gimana maksudnya? Jadi ya om gua kan di pemadam, om gua udah lama, gue juga udah tahu itu karena beberapa Oh, kali. om lu siapa? Pemadam? Pemadam bro. Oh, Ya kalau DKI Jakarta pasti Apa? kenal lah dengan om gua ini. Siapa kira-kira, kasih tahu dong kali aja ya kan? Sekarang sih posisinya dia kepala peleton bro. Oh, peleton. Di Jakarta Utara juga, kebetulan di Jakarta Utara. Soalnya gua nggak tahu nih yang marganya si Barani nggak ada soalnya di Ya utara. itu dia kan gue bilang dari awal kita bicara, gue memang Batak bro. Tapi kan gue lahir di Wonogiri bro. Dan Om lu kebanyakan Batak apa Wonogiri? ya tetap dua-duanya lah bro. Dua-duanya? Dua-duanya karena bapak gua Batak dengan si Baraninya, ibu gua orang Jawa, lahir di Wonogiri. Nah, kebetulan yang ngasih tahu lowongan ini adik ibu gua, om gua lah, kan berarti adik ibu gua kan. Iya. Itu menginformasikan ke ibu gua kalau ada lowongan di pemadam. Ini anak lu mau ikut ngelamar Nah, nggak? betul. Itu padahal dia itu jadi singkat gue ya bro ya, itu 2010 itu lowongan pemadam itu dibuka 2 periode kalau gue nggak salah ingat. Nah, yang periode pertama itu gue udah diingetin sama orang tua gue untuk daftar. Tapi waktu itu gue abai karena apa ya? Lagi sibuk kerja kali. Lagi sibuk kerja kuliah bro. Jadi udah ntar aja gitu kan. Tapi karena orang tua terusnya nyokap gue itu ibu gue lah itu ngasih pandangan bahwa madam ini ya lebih baik ketimbang pekerjaan lu yang sekarang Untuk ya kan masa depannya. untuk masa depannya gitu. Akhirnya karena apa ya gue anggap bahwa orang tua itu kan nggak mungkin ngejerumusin anak ya bro ya. Pastilah, pasti. Ya, akhirnya gue ikutin tuh, kebetulan abang gue juga disuruh sebenarnya bro. Suruh ikut Punya ngelamar. abang, suruh ikut ngelamar, tapi mungkin dia passionnya beda lah, passionnya beda. Akhirnya dia nggak ikut ngelamar. Abang lu lagi kerja juga? Kerja abang gua di SMK 4. Oh, abang lu iya, abang lu di SMK 4 ya, Iya, gua lupa. Oh, dia lebih nyaman di situ. Nyaman di situ. Nah, terus ya akhirnya sebenarnya nggak terpaksa juga, tapi karena memang gua anggap ya udahlah, mungkin pilihan orang tua lebih baik kan bro. Akhirnya gua ngelamar dan seinget gua tuh lamaran gua itu tanggal terakhir capos. Oh, terakhir batas akhir. Batas akhir. Nah, Iya. kan waktu itu gue sempat mikir nih, ini tanggal terakhir itu gue lupa tanggalnya berapa, tapi gue ngirim itu tanggal terakhir capos. Nah, gue pikir itu terakhir diterima gitu. Ternyata lamaran gue masih tetap diterima dan seleksi administrasi gue lolos karena mungkin persyaratan gue memasuki ya kan, Memenuhi syarat. memenuhi gitu. Nah, itu om gue sebenarnya nggak tahu. Anggapan om gue tuh Lu nggak ikut? gue nggak ikut, Nggak ikut karena ngelamar. pertama udah nggak ngelamar. Nah, yang kedua itu dikasih tahu lagi, gue sempat udah ya udahlah ya apa ya dibilang coba-coba ya udahlah orang tua Ikutin aja gitu. karena orang tua agak memaksa gue untuk masuk. Biar orang tua nggak kecewa. Iya juga. betul. Tapi Nah, memang terus om lu itu taunya kapan lu? setelah gue Lulus? seleksi administrasi enggak, nyokap ngasih tahu, udah terus kita tes sampai akhirnya terima. Terus nilai, gua kan tahu lah lu di waktu itu ditaruh di pos rorotan tuh. Banyak teman-teman di sini yang nggak tahu pasti karena ya udah karena begitu kita beda kompi kan. Iya, betul. Kita kan 3 kompi tuh Betul, beda-beda betul. ya udah akhirnya kita kembali lagi tuh. Ya Saling hanya memonitor doang, betul, nggak betul. secara intens lagi gitu kan. Gue nggak langsung di rorotan bro sebenarnya bro. Oh lu nggak langsung rorotan? Nggak langsung di rorotan. Nah ini yang gua nggak tahu malah Nih. sebenarnya. Sebenarnya gue tuh bareng sama lu bro. Lu di Sudin Kompi Sudin, C, iya. gue di Sudin Kompi Kompi A. A. Gue di Sudin itu Itu kan kita pra pendidikan doang. enggak.
Gua penempatan di Sudin. Di Sudin. Di Sudin. Oh, kalau gue sebenarnya malah di pos. Oh, lu di pos. Penempatan yang sebenarnya. Nah, tapi Akhirnya di Sudin. Sudin. Nah, sama persis bro. Gua itu SK gua di Sudin sampai nggak ada perubahan SK sampai akhirnya gua dapat SK naik ke Setap itu, baru itu SK gua pindah. Oh, berarti di pos itu hanya penugasan lisan. Penugasan lisan dari Danton. Oh, dari Danton. Betul. Tapi kok bisa selama itu? Ya, Berapa lama lu di Rorotan? Rorotan itu gua di Sudin sekitar 2 bulan kali ya bro ya. 2 Tuh, bulan. 2 bulan 2 malah bulan sebentar ya banget kan. 2 bulan, sisanya ya 2011 akhir sampai 2017 akhir bro. 6 tahun lah gua di Rorotan. Betul. Justru jadi terbalik lu sama gua malah ya. Betul. Gue SK gue itu di Kalibaru. Kali baru. Tapi gue langsung paling sehari apa beberapa hari doang gue di situ. Tarik Sudin. Sudin sampai sekarang. Gitu. Nah, yang gua salut dari lu nih, Le. Lu hilang ada di Rorotan, Betul. iya kan? Tiba-tiba lu muncul ke sini udah langsung PI ya kan? Tahu-tahu lu lulus untuk pengajuan ijazah ya kan, dan Iya. golongan lu langsung golongan 3 gitu. Itu gimana, Le? Jadi sebenarnya ada hal yang ini ya, sebenarnya ada yang nggak enak, dan sebenarnya alhamdulillah juga gue dipindahin di Rorotan. Karena gini, di Sudin ini kan tahu sendiri kan bro, Danton banyak, terus perwira piket kan pasti memonitor lah Di sini. kegiatan di Sudin kan. Iya. Sebenarnya awalnya gue dipindahin itu ya tahu sendiri lah, masih anak muda, terus tadinya sudah nyaman. 2 bulan kan bukan waktu yang sebentar bro, untuk kita membangun, beradaptasi lah ke teman-teman yang ada di Sudin ini kan. Nah, ternyata gue dipindah waktu itu ke Rorotan. Sebenarnya agak ini juga, ada apa nih, apalagi waktu itu kan terkenal lah Rorotan itu kan jarang berangkat bro. Jarang berangkat. Ya Oh, kan? lu sempat bertanya-tanya. Gue sempat pas bertanya-tanya, ditaruh gue di salah Rorotan. apa di Rorotan kan. Gue dipindahin ke Gua Rorotan, ini dibuang salah apa ya kan jangan-jangan ya. ya, gitu kan. Apalagi kantor Sudin ini kan teman-teman yang di lapangan, kalau di kantor Sudin kan oh ini yang lumayan ada apa ya, bakat lah, Yang bagus-bagus lah ya kan. Oh, Orang berarti pasti, lu anggapan, oh gua paling, berarti gua jelek nih iya, gue anggap wah gue dibuang nih gitu kan. Iya kan? Nah, tapi setelah gue berpikir panjang, ternyata mungkin ada cara lain yang membuat gue untuk lebih nyaman untuk mengembangkan ilmu gue bro ternyata. Nah, di Rorotan itu dengan ya dibilang pemadam keraton kan, jarang berangkat. Jadi ditambah waktu itu senior gue di Rorotan pun mendukung kan. Gue Mendukung apa? kuliah, Oh, lu kuliah kuliah. itu gue mendukung, dan salah satunya adalah kepala regu gua bro sekarang, almarhum Pak Dedi Supriyadi. Nah, itu luar biasa lah menurut gua, karena dia nggak sama sekali menghalangi gua, nggak menghambat gitu. nggak menghambat. Bahkan gua tuh kalau gua kan kuliah malam bro, kuliah malam reguler, artinya setiap hari kan. Nah, Berarti setiap piket lu izin gitu kan? enggak, reguler malam. Kalau yang malam itu gue komitmen ketika gue piket, kalau memang di perkuliahan itu hanya sekedar tatap muka dengan dosen biasa gue nggak bakal masuk. Tapi kalau UTS atau UAS tetap gue paksakan masuk gitu. Tapi kalau untuk Sabtu Minggu itu kan ada praktek bro tuh. Nah, itu memang nggak bisa ditinggal, karena kalau gue tinggal ya pasti nilai gue jeblok bro. Nah, jadi ya itu gue berterima kasih sama teman-teman tuh, Sabtu Minggu bisa seharian mungkin gue di kampus bro. Lu ngembangin bakat lu itu di mana, Le? Apa lu emang udah dari dulu sekolah lu jago apa ngoprek komputer, apa pas di pos? Jadi sebenarnya memang minat ya bro ya. Dari kalau dibilang minat ke komputer itu gue dari SMP emang minat komputer. Oh, dari SMP. Dari SMP ya. Waktu itu kan memang nggak punya komputer tapi kan, cuman karena SMP ada mata pelajaran di komputer. Jadi itu udah mulai suka. Gue dari situ komputer. Nah, kebetulan abang gue kan waktu itu sempat di SMK 4 tuh. Kebetulan, nah yang membuat gue lebih suka itu ya abang juga ternyata suka juga. Nah, yang apa ya, yang memberikan gua modal alat-alat. Oh, ada yang modalin. Itu abang gua bro pertama. Ya sekedar yang bermanfaat lah. Iya. Kayak gue punya waktu itu netbook kecil tuh, sampai gue bongkar, gue pretelin,
gue sambung lagi. Oh, buat uji coba. Uji coba, karena punya gue sendiri nih ya kan. Ya udah gue coba Jangan bongkar. sampai punya orang. Betul, yang gitu, itu pertama kali gue berani ngebongkar laptop orang karena gue udah berani ngebongkar laptop gue sendiri, bro. Berarti ini yang lo lakukan itu, nah yang gue lakukan sekarang mungkin kali nggak, Le? Betul. Tapi lu bukan buat uji coba, Le. Betul. Tapi lu tamu pertama gua gitu ya kan? Ya gue sih sebenarnya nggak tahu nih ya kan. Nggak tahu Kalau ya. gue diajak ke sini ini apa ya nih? ini Gua natural bilang. aja, karena kalau gua bilangin harus begini begitu nanti malah Oh kita iya. ngobrolnya kaku gitu kan. Nggak seru malah ya, Nggak bro. seru. Nah terus gua kemarin baru dikasih penghargaan. Lu udah dapet kan? Gua ngeliat status lu tuh. Oh iya iya. Berarti kita udah 10 tahun. nggak berasa ya? Nggak Udah 10 berasa, tahun. 10 tahun. Gimana, Re? Ada selama 10 tahun ini di pemadam yang lu rasakan itu, lu berasa atau enggak yang lu rasakan apa intinya? Ya sebenarnya nggak 10 bro, kita udah 11. Udah 11 malah sebenernya ya, 11. Karena Gua aja gila 11 tahun gitu 11 kan. tahun. Berasa Cuman masih anak baru aja ya gitu kan. itu dia. Karena memang kita kan paling junior bro. Memang ada sih angkatan 2014, cuman jumlahnya kan nggak Dikit, banyak. dikit. Iya. Jadi Angkatan kita juga sampai pensiun dikenal pasti angkatan apa? angkatan STM bro. STM. Ya kan, mau ada yang masuk di bawah kita apapun Iya, itu, angkatan termasuk ada teman-teman PJLP juga. Iya betul betul. Tetap aja kita disebut anak STM, anak ya STM. kan? Padahal mah udah pada tuir-tuir anjay. Terakhir nih buat teman-teman, buat penonton atau ya buat teman STM juga boleh lah kalau lo pesan-pesannya apa nih buat kita semua? Buat teman-teman khususnya STM ya bro ya. Boleh. Sekarang pemadam rating kita 2011 anak STM tadi lu bilang kan. STM. Kalau pesan gue buat teman-teman nih ya, jangan stuck lah gitu ya. Kita harus Diem maksudnya. Iya, kita harus mengembangkan karir, mengembangkan pendidikan. Itu di BPSDM banyak bro. Banyak. Selain diklat-diklat teknik pemadam kita nggak harus. Kita harus keluar lah, maksudnya kita ini pemadam kebakaran, aja maksud lo gitu. Iya, terus kita ini pemadam kebakaran nggak menutup, bukan pemadam doang. Kita ini jangan menutup bahwa kita adalah seorang ASN Pemprov DKI bro. Jadi di BPSDM kita kan ASN Pemprov DKI ini, BPSDM semua mengakomodir diklat-diklat di luar pemadam kebakaran. Artinya kita bisa mengikuti kediklatan di luar pemadam dan semua. itu teknisnya mandiri. Kita mengajukan sendiri, bukan menunggu dari instansi. Bukan. Nanti teman-teman bisa buka di BPSDM DKI sama SIM diklat dan tinggal login NRK teman-teman sama password. Kalau belum masukin password nanti di situ ada keterangan. Terus kita pilih jenis kediklatan yang mau. Jenis kediklatannya. Tapi ada nggak bisa asal milih kan, ada syarat. Ada. Nanti kan ada verifikasinya lagi dari teman-teman di kepegawaian. Kira-kira yang memenuhi Betul, syarat kita yang syarat mana? kita dan minat kembali lagi minat kan. Memang di situ ada beberapa yang sesuai dengan pekerjaan kita kan, ada manajemen bencana dan lain-lain. Nah, dan ada juga yang di luar yang kira-kira teman-teman pengen mengembangkan tentang sumber daya manusia atau pelayanan prima dan lain-lain, itu ada juga. Terima kasih Le, Siap. informasinya ini sungguh luar biasa ya. Jadi narasumber kita ini atau tamu pertama saya ini sungguh luar biasa ya kan. Banyak pengalaman beliau yang baru kita ketahui juga, bahkan saya ini teman dekatnya aja ya ada juga di sini yang saya baru tahu sebenarnya gitu ya kan. Iya. Makasih Le, Le. Siap lo ya. siap. Terima kasih buat para penonton, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk terus mendukung video ini ya Le. Siap. Karena kalau video ini banyak penontonnya, gue jadi semangat lagi bikin video berikutnya. Betul. Jangan lupa di like, subscribe ya kan, Dan komen pasti gitu ya. Komen di Andri Jadi, Hermawan Channel. target gue itu mendatangkan kepala dinas di sini Le. Pasti bisa lu bro. Pasti bisa gue ya. Pasti bisa. Yakin bisa Le ya. Dia sangat terbuka seneng gitu. sama teman-teman yang punya inovasi Begitu. yang bagus lah Ya, untuk mudah-mudahan pemadam. Mudah-mudahan lah. Mudah-mudahan. Kepala dinas bisa gitu. Oke, Bapak. terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.